Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan PPT tentang fungsi belahan otak dan perkembangan bahasa, yang terdiri dari Enung Nurhayati, Sahratun Fariyah, dan Sofa Marwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian otak. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ. Selanjutnya, struktur otak manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otak besar, yang merupakan bagian terbesar dari otak. Yang kedua ada otak kecil, terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak. Yang ketiga batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Bagian otak besar: korteks cerebri, lobus frontal, parietal, temporal, oksipital, berperan dalam proses berpikir manusia dan merupakan pusat berpikir rasional. Selanjutnya ganglia basalis, kumpulan badan sel saraf, mengontrol aktivitas otot, mengelola pesan untuk dikirim antara beberapa bagian otak. Substansia medularis, mengandung serabut saraf menyelin menghubungkan berbagai bagian cerebrum dan menghubungkan cerebrum dengan bagian otak yang lain. Selanjutnya bagian batang otak. Batang otak sebagai stasiun pemancar yang terhubung dengan otak besar menuju saraf tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan antara beragam bagian tubuh dan otak. Otak tengah, midbrain, mesencephalon, merupakan pusat gerak okular yang penting, menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Terdiri dari pedunculus, cerebri, dan tectum. Medula oblongata mengendalikan fungsi pernapasan, irama jantung, tekanan darah, dan menelan. Mengatur dan meneruskan seluruh informasi ke bagian otak. Bagian otak kecil terletak di bagian bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus oksipital, berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, dan berperan dalam melakukan tindakan cepat maupun gerakan halus. Spinocerebellum berfungsi untuk mengendalikan kemampuan otot dan gerakan tubuh. Vestibulocerebellum berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan bergerak
pergerakan mata. Cerebellum berfungsi untuk menyimpan memori, melakukan pencernaan, dan menginisiasi gerakan yang disadari. Pengertian cairan otak adalah A. Merupakan larutan jernih, tidak berwarna, tampak seperti air. B. Jika cairan otak dikeluarkan, penderita merasakan nyeri kepala yang sangat pada setiap gerakan kepala. Manfaat cairan otak A sebagai shock absorber, mengurangi efek trauma dari luar. B. Membuat otak terapung, mengurangi beban otak dari 1.400 gram menjadi 50 gram. C. Membuat produk sisa termasuk obat-obatan. C. Media transportasi hormon dan nutrisi sel-sel otak. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Terdapat adanya timbal balik antara hubungan bahasa dengan pikiran atau otak, bahwa sebagai membentuk perkembangan bahasa terdapat adanya timbal balik antara hubungan bahasa dengan pikiran atau otak, bahwa bahasa membentuk pikiran atau juga sebaliknya. Pikiran pun membentuk bahasa yang diucapkan. Menurut Sumarmo Markam, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antar individu yang diucapkan otak besar, tepatnya bagian korteks cerebral, adalah bagian otot yang berperan penting dalam proses bahasa. Kesimpulan, otak merupakan bagian terpenting dalam organ tubuh manusia sebagai pusat keseimbangan, pengaturan, dan koordinasi. Sebagian besar gerak, pengenalan emosi, dan ingatan, serta pusat berpikir bagi manusia. Di dalam otak terdapat struktur dengan fungsinya. Masing-masing otak manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, batang otak, brainstem, dan otak kecil, cerebellum. Terdapat adanya timbal balik antara hubungan bahasa dengan pikiran atau otak, bahwa bahasa membentuk pikiran dan juga sebaliknya. Pikiran pun membentuk bahasa yang diucapkan.